Hari ini saya bersama Bapak Robertus Loimans, iya. Anggota DPRD Manggarai Barat, Iya. dari Partai PD Perjuangan ya, Iya, Ketua Fraksi PD Perjuangan, iya. dari Dapil 2 Kabupaten Manggarai Barat. Iya. Kita tahu Kakak Robert ini kayaknya capek karena akhir-akhir ini kan kita lagi bahas APBD Induk 2024. Iya. Lalu sebelumnya APBD perubahan yang cukup menyedot energi banget, tapi tidak menghasilkan. tidak menghasilkan. Justru itu yang menarik gini, Kakak Robert. Kemarin kakek tuh muncul di berita-berita gitu. Kayaknya Kakak Robert mau dilaporin gitu. Kabarnya mau dilaporin gitu kan. Iya. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita omong itu Kakak Robert, saya mau tanya ke Kakak Robert dulu ini soal APBD kita gitu. Kenapa sih bisa terlambat gitu? Emang DPR nggak kerja Pak sampai terlambat kayak gitu bahasnya? Betul sekali. Baik, terima kasih banyak. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Itu udah ajak saya berdiskusi. Persoalan yang utama sebenarnya kan itu dari pihak pemerintah. Kami melalui pimpinan DPR sudah mengajukan surat. Bulan Juni, bulan Agustus, bulan Juni, bulan Agustus. Untuk meminta pemerintah untuk mengajukan KUA PPS APBD perubahan. Tetapi tidak direspon. Sementara kita tahu bahwa penetapan APBD perubahan itu kan paling telat itu kan harus 30 September. 30 September. Iya, 30 September. Tapi nampaknya pemerintah banyak alasan bahwa dia terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan event-event internasional kemarin sehingga kurang fokus dan DPR percaya gitu aja? Gitu? Tidak. itu kan argumentasi mereka. Argumentasi mereka. Bahkan tidak mungkin semua. Kalau umpamanya sekdanya ada ikut acara atau bupati atau wakil bupati kan ada kepala bagiannya, kepala bidangnya, staf ahlinya, gitu kan, asistennya. Untuk menyusun itu KUA PPS. Tapi mereka tetap bersikukuh untuk memberikan argumentasi bahwa memang itu akibat dari event yang terlalu banyak. Tetapi ya kami dari DPRD Manggarai Barat tidak serta-merta menerima argumentasi itu. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi. Tetapi ya setelah kita melakukan diskusi atau meeting Zoom dengan Kementerian Dalam Negeri memang sangat disesalkan. Dan jangan sampai terulang lagi di periode-periode berikutnya. Ini warning kepada pemerintah daerah Manggarai Barat agar lebih fokus dalam penyusunan KUA PPS di perubahan. Ya, itu pertama. Yang kedua, waktu dalam diskusi itu memang kebetulan Ibu Sheila, itu sahabat saya di Kementerian Dalam Negeri, dia menjelaskan, dia bilang, Kakak Robert tidak bisa. Karena sudah, jangankan tanggal 30 September, 25, 26, 27 September itu pun ditolak. Ya mau tidak mau, suka tidak suka ya, Bupati harus mengeluarkan perkada. Dan memang waktu paripurna itu memang sudah dari fraksi PDIP itu yang utama. Dengan fraksi air, yaitu PAN, dengan Gerindra, memberikan suatu statement kepada pemerintah. Siapa yang bertanggung jawab? Karena kalau ini gagal penetapannya itu kan konsisten efeknya itu bahwa kita tidak menerima gaji selama 6 bulan ke depan. Ya, 6 bulan ke depan. Tetapi karena ada statement dari pemerintah, mereka menjawab bahwa apapun kesulitannya atau apapun nanti tindakan dari pemerintah pusat, pemerintah TAPD yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya udah, setelah itu mereka melakukan konsultasi ke Kupang. Kami juga tidak serta-merta menerima laporan dari mereka.
Oke. Kebetulan saya di Banggar, kami seluruh tim Banggar berkonsultasi dengan ke Kupang juga kan waktu itu? Ya, kita ke Kupang. Karena saya orangnya tidak percaya. Karena saya takut nanti, karena kebanyakan orang masuk penjara itu kan kalau maladministrasi. Bukan karena dia mencuri atau dia korupsi, tapi kalau maladministrasi. Iya. Jadi ya kita ke Kupang. Kita mendapat penjelasan dari Kupang, Kaban Keuangan yang diwakili oleh Pak Kabid waktu itu, Pak Beni, menjelaskan bahwa memang ini kami sudah dapat surat pengajuan dari DPRD untuk mengingatkan pemerintah untuk mengajukan. Jadi yang bersalah dalam hal ini adalah pemerintah daerah Manggarai. Daerah Manggarai Barat. Jadi ya setelah mendapat penjelasan seperti itu ya udah kami puas. Sehingga saya tidak ada beban. Saya tidak ada beban karena saya pikir bahwa semua kebijakan-kebijakan itu harus kita bermuara kepada undang-undang. Dalam arti bahwa harus sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Kaban Hukum, Kaban Keuangan provinsi. Oh, begitu. Ada nggak evaluasi terhadap APBD sebelum ngomong APBD perubahan itu? Kita evaluasi perlu kita ketahui bahwa memang di 2023 ini terjadi perubahan atau pergeseran anggaran sampai 12 kali. 11 atau 12? 12 dengan perubahan. Iya. 11 kali terjadi pergeseran anggaran. Itu kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui pergeseran anggaran. Bahkan kami DPR itu terus terang yang secara aturan atau undang-undang kami punya hak juga untuk mendapat dana aspirasi. Tapi kami ya nol. Dipotong juga itu? Nol. Kami mengerti bahwa memang karena PAD kita berkurang. Dalam arti tidak ada. Tapi sebenarnya persoalan yang utama itu adalah, saya terus terang, saya waktu di Bekasi itu banyak sekali mengantar seluruh pimpinan-pimpinan itu dari daerah-daerah itu untuk melakukan lobby-lobby ke kementerian untuk bisa mendapatkan biaya-biaya ataupun bantuan-bantuan. Tapi saya lihat ini pemerintah daerah Manggarai Barat itu tidak melakukan pendekatan yang spesifik atau khusus kepada pemerintah pusat. Sehingga kalau kabupaten lain itu banyak sekali mendapat bantuan rumah, apa segala macam itu, dana hibah, banyak sekali. Tapi saya lihat ini Manggarai Barat tidak. Banyak itu program Labuan Bajo kan banyak program pusat. Nah, program pusat itu kan infrastruktur, itu kan programnya Jokowi, bukan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Macam infrastruktur Golomori kan, atau apapun apa yang di macam pembangunan apa segala macam yang ada di sana yang dibiayai oleh pusat, itu kan bukan usulan dari kita. Itu kan ada program pusat. Maksud saya kan bahwa kita mengambil inisiatif untuk mengajukan lewat beberapa proposal untuk majukan ke kementerian. Banyak sekali kok, jujur banyak sekali dana-dana di pusat yang yang bisa kita kelola. Bisa banyak sekali. Banyak sekali. Cuman kapasitas saya sebagai anggota DPR bukan sebagai seorang eksekutif. Iya, itu persoalan. Atau mungkin saatnya juga kan berpikir, satu saatnya saya harus mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ini kan sebentar lagi pilkada kan. Iya. Tapi yang menarik begini ke Pak Robert, bahwa saya dengar kabar bahwa kita ini punya banyak juga selain utang pinjaman daerah yang 250 miliar itu. 247. Ya ditambah bunganya nanti kan. Dikurangin pajak 247. Oke. Juga kita punya utang-utang yang lain, utang KDP proyek 2022. Lalu itu defisit kita berapa sih Pak Robert? Apakah di Banggar gitu? Iya, kalau menyangkut itu tidak etis saya ngomongnya kan, karena ini sebenarnya banyak sekali utang-utang. Misalnya proyek itu dikerjakan dulu, KDP. Ya macam kayak yang di depan rumah sakit umum
Itu baru apa? Karena memang kenapa dikerjakan yang di depan rumah sakit umum itu karena memang itu karena ada event kemarin itu kan. Itu 2022. 2022. Dikerjakan dulu belum dibayarkan. Iya, belum dibayarkan. Okay. Tapi kan di apa namanya di proses di penyusunan di APBD perubahan. Di yang kemarin ini? Iya. Di 2023 baru. 2023 ada juga. Saya rasa kalian tahu lah, pura-pura tanya saya jadi tapi tidak, karena Bapak kan dibanggar. Orang yang itu yang kita tanya, artinya kan kita harus tahu, publik juga kan harus tahu bahwa bagaimana kondisi. Tapi memang yang jelas bahwa saya ngomong jujur ya, saya bicara jujur. Kita di Manggarai Barat memang sedang tidak baik-baik saja. Oh iya. Jujur, saya ngomong dari hati yang paling tulus dan apa adanya. PAD kita memang sedang tidak baik-baik saja. Okay. Cuman ada penilaian saya dulu. Ada RPMJ di RP 2021 yang ambisius. Ya. Yang targetnya tinggi. Sampai 1 triliun. Targetnya tinggi tapi ya kemarin kan lakukan revisi itu. Iya. Ya, mungkin karena waktu itu tidak melihat situasi dan kondisi yang terjadi di 2022, 2023 sehingga terjadi perubahan kemarin. Ya, dari perubahan. Jadi ya harap maklum saja lah gitu. Ya. Ada juga ini Kakak Robert. Orang juga berspekulasi soal targetan dalam RPMJD 2021 itu. Jangankan ini flexing ini. Cara beliau untuk meyakinkan PT SMI supaya kasih pinjaman tuh. Sehingga dia buat juga, oh kami mampu gitu. Jangan-jangan kan? Setiap orang punya asumsi, itu haknya mereka. Oke. Itu haknya setiap orang untuk berasumsi. Siapapun boleh punya diperbolehkan. Nah, tidak ada yang larang berasumsi begitu. Ya, tapi yang jelas memang saya juga sependapat. Ya, jadi kalau tidak dilakukan ya mungkin tidak dapat. Ya kan harus yakinkan pemilik modal. Iya. Kan gitu, Pak. Dan kalau memang bupati tersinggung, dia sebenarnya tidak usah tersinggung. Karena memang itu kan asumsi masyarakat. Oke. Dan itu haknya mereka untuk berasumsi. Omong ketersinggungan ini kan, kita kembali nih. Katanya kemarin kan Pak Robert di sidang kemarin itu membuat bupati tersinggung atau gimana? Oh, bukan tersinggung sebenarnya. Saya hanya mau mempertegas apa yang dikatakan oleh Pak Marcel. Gimana kronologinya dulu Kakak? Ini kronologinya gimana itu? Pak Marcel Ceramon ini menceritakan bahwa di desa di Kecamatan Mangsang Pacar, Desa Nggilat, itu dusun Hawir dan Dari itu banyak masyarakat yang sakit. Oke. Tetapi mereka kesulitan untuk berobat ke Bari, puskesmas Bari. Terlalu jauh. Oke. Datang ke Rego, dipersulit. Gitu, dipersulit oleh puskesmas. Karena memang vaskesnya itu adalah vaskes Bari, puskesmas Bari. Oke. Tapi Bupati mengatakan bahwa pengobatan di seluruh Indonesia di mana saja boleh. Oke. Saya bilang, akhir saya langsung ambil alih mic. Saya ambil alih mic. Saya bilang, Pak Bupati, apa yang dikatakan Bupati idealnya seperti itu. Tetapi pelaksanaan di lapangan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Oke. Bahwa orang dari Hawir dan Dari itu mau berobat di puskesmas Rego ditolak karena memang vaskesnya mereka di puskesmas Bari. Iya. Siapapun pasti alami itu. Sekarang saya bilang, saya tegas. Silakan kepala dinas kesehatan itu jangan duduk di belakang meja. Saya sudah suara tinggi itu. Karena memang sudah berulang-ulang kali. Karena saya jujur, saya pemerhati masalah sosial dan kesehatan. Iya. Itu saya hafal itu. Itu dinas sosial dengan dinas capil, kita boleh nanti tanya ke mereka. Tiap hari saya mengurus orang sakit. Tanya dinas sosial untuk mendapatkan kartu BPJS ya. Dengan jalan pintas. Saya bikin bisa. Iya. Karena saya memiliki jalan pintas kan bukan tujuan yang jelek, tapi untuk kebaikan masyarakat. Jadi mungkin Pak Bupati ini menganggap bahwa pelayanan dari puskesmas itu tidak baik. Itu bukan begitu sebenarnya. Maksudnya penegasannya bahwa kalau seandainya orang Hawir atau Dari, tolong dinas kesehatan bicara dengan BPJS bahwa kalau dua dusun itu, vaskesnya itu harus Rego. Atau jawaban Pak Bupati waktu itu?
Hah? Tanggapan Pak Bupati setelah Dia bilang itu tidak mungkin itu katanya. Bahwa semua masyarakat Manggarai mau berobat di mana saja silakan. Boleh brother, kan harus ada rujukan. Rujukan. Tapi fakta di lapangan, masyarakat Tindari dan Hawir itu mau berobat di Rego ditolak. Karena di belum mana dicek di sistem mereka vaskesnya di Bari. Oke. Tapi sebenarnya kan tidak boleh begitu. Iya. Dan benar yang dikatakan oleh Puskesmas Rego. Kamu bukan vaskes sini. Karena dia ikut juknis. Solusinya itu adalah bicara ke Dinas Kesehatan, bicara ke BPJS bahwa masyarakat dua masyarakat ini dekat dengan Puskesmas Rego. Maka pelayanan kesehatannya vaskesnya dipindahkan ke Rego. Caranya bagaimana? Tidak usah ke masyarakat. Tinggal kumpul tuh kartu, bawa ke BPJS. Diganti kartu baru. Bukan. Ganti di sistem saja. Di sistem. Di sistem. Oke. Itu kalau umpamanya mau berobat, ya mau berobat, atau saya punya vaskes di Jakarta. Saya rubah ke Bajo. Bukan apa ini, yang Katolik punya nih. Santo Yosef. Saya rubah bisa. Oke. Di sistem. Tetapi ya kalau yang bukan ancam sih sebenarnya, itu ekspresi kepanikan aja. Ekspresi kepanikan. Tapi saya berharap Pak Bupati, saat ini saya berharap Pak Bupati agar bisa menerima masukan. Sebab menurut Pak Romer, beliau sulit terima. Anti kritik Pak Bupati ini. Ya. Pak Bupati Edi ini. Iya, dia ini. Ya. Tapi ya, harus menerima masukan. Mau itu positif atau negatif, terima saja. Terima saja sambil kita melakukan pembenahan di internal eksekutif. Panggil itu dinas apa segala macam dulu. Saya komplain masalah pelayanan ke dinas sosial. Itu langsung improvementnya luar biasa. Terus ini capil, saya ribut itu. Langsung kepala dinasnya capil itu kirim ke desa-desa. Pergi foto-foto. Sekarang persoalan sekarang, kita minta masyarakat ke sini. Dia paling kurang mengeluarkan uang 500.000. Macam dari Noso misalnya, atau dari Masang Pacat. PP 300.000, tambah makan. Belum lagi kalau seandainya fotonya 2-3 hari lagi. Nginap di Labuan Bajo. Mahal. Nginap di Labuan Bajo, kalau orang yang punya perasaan, dia kasih makan. Kalau tidak, mau tinggal di kos gajinya seberapa sih anak-anak di Labuan Bajo? Ya, tapi pada akhirnya kan benar nggak beliau mengatakan kalau tidak benar yang dikatakan oleh para lapor polisi? Benar. Tapi itu hanya bercanda menurut saya. Bercanda. Ya, bercanda. Saya kenal baik Pak Edendi. Oh gitu. Dia bercanda, dia bukan serius dia. Tidak serius ya. Tidak serius. Itu hanya move saja ke kepala dinas. Udah tahu saya karakternya. Itu aja. Ya. Tapi begini ya, Pak. Saya sebagai rakyat Manggarai Barat. Ya. Nah, yang mempercayakan kedaulatan saya, ke-30 orang yang ada di kantor dewan itu, harusnya tersinggung. Kami rakyat tersinggung loh. Betul. Saya paham. Ada bukan hanya IT, tetapi ada beberapa orang juga yang PA kepada saya bahwa itu kan merendahkan martabat DPRD. Iya. Manggarai Barat. Dia DPR ini kan mewakili masyarakat di Manggarai Barat untuk menyampaikan segala keluhan. Seharusnya Bupati bisa menerima. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Ya Pak Robert, kan gini. Soalnya kan sederhana. Kalau Pak Robert mengatakan tadi bahwa Pak Edi ini bercanda, sama semalam saya bertanya hal yang sama pada Pak Inopeni. Menurut dia juga ya Pak Edi ini sedang bercanda lah. Yeah. Tapi argumentasinya begini. Beliau ini kan berapa periode jadi DPR. Masa beliau nggak paham bahwa undang-undang penyelenggaraan pemerintah daerah itu di pasal 100 berapa pun itu kan DPRD itu punya imunitas. Betul. Kenapa saya bilang bercanda? Karena sudah ketok palu. Oh, sudah ketok. Kalau seandainya dia bicara kemarin sebelum ketok palu, itu saya proses. Oh gitu. Ya, saya proses. Itu dia bicara antara SKPD dengan Pak Bupati. DPR semua udah pada satu-satu sudah keluar. Karena sudah ketok palu. Oh, dia bercanda. Ya. Bercanda maksudnya. Ya.
Kalau pada saat lagi belum ketok palu paripurna kemarin, itu pasti saya tarik lagi mic tuh. Oh. Wah, saya ajak ribut itu. Tapi bercandanya parah itu, Pak. Hah? Bercandanya ngeri-ngeri. Bercandanya itu parah juga. Karena harus bercanda dengan 100.000 wakil, 100.000 rakyat yang diwakili 30 orang. Ini masa Advent. Perlu lah mengampuni satu sama lain. Iya. Gitu. Apa tidak ada rencana misalkan Dewan membuat petisi atau mengambil sikap, oh Bupati harus minta maaf nih? Oh enggak lah. Enggak lah. Karena itu di luar konteks sidang. Oh, di luar konteks. Kalau dalam itu sekali lagi saya ngomong, kalau belum ketok palu kemarin dia ngomong begitu, saya pasti ribut. Si ribut itu, Pak. Ya, ribut. Oke. Karena terus terang saya orangnya yang komitmen dan berprinsip. Oke. Kalau memang salah, kalau memang benar. Oke. Kalau umpama ada statement Pak Bupati yang benar, saya diam saya. Tapi kalau apa saya langsung ambil mic gitu. Ya. Terus apakah pemilih Bapak di Dapil 2 itu tidak ada yang tersinggung gitu? Enggak lah. Enggak tersinggung. Tapi saya nggak tahu ya. Saya kan ada iya. kan memang ada beberapa yang VA. Kakak harus lawan itu, lapor balik. Saya tidak. Ini masa Advent. Oke, Kakak. Tapi jelas begini. Satu saja renungan yang saya pikir selama ini. Gimana? Cobalah untuk berpikir untuk masyarakat Manggarai. Manggarai Barat. Manggarai Barat. Terus yang kedua, yaitu dalam merancang sebuah APBD itu harus ada asas keadilan dan merata setiap kecamatan. Emang nggak ada ini? Saya lihat tidak. Contohnya gimana? Ya, Ntar dibilang hoax lagi. Enggak. Saya melihat ini faktanya itu kan dari data-data postur anggaran. Postur anggaran. Tapi saya nggak tahu saya nggak tahu bahwa apakah memang itu dana DAK dijadikan berdasarkan konsultasi dengan Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan. Karena DAK itu kan tidak bisa diganggu gugat. Itu sudah pakem berdasarkan persetujuan dengan Menteri PUPR dengan Kementerian Keuangan. Tapi ya saya hanya minta lah kami di Indoso juga diperhatikan itu dana-dana itu. Kami lihat merasakan terus tadi kami ribut. Kami ribut bahwa kami hanya dialokasikan anggaran itu hanya sekitar 6 miliar. Untuk DPR? Itu kan anggaran untuk di kecamatan Dapil 2. Hanya 6 miliar? 6 miliar itu sekitar 8 miliar, saya lupa tadi. Sekitar 6 miliar sampai 8 miliar. Yang lain itu sampai 30-40 miliar. Kebanyakan kemana itu, Pak? Dapil 1. Dapil 1 ya? Dapil 1. Oke. Ya, Dapil 1. Macam ada beberapa lokasi-lokasi memang yang tidak terjangkau, itu memang itu sekarang sudah Kan bisa diatasi dengan pokirnya Pak Robert itu. Kami tidak ada pokir kah? Kemarin nggak ada. Nggak ada, kosong. Diinduk besok. Diinduk. Tidak ada lagi. Tidak ada pokir kita. Lantas, enggak, kalau saya terus terang saya tidak marah mengenai hal itu. Karena memang uang tidak ada. PAD kita tidak ada. Gitu. Dengan apa dilarangnya itu restribusi di Komodo. Kita kehilangan 9 miliar. Kehilangan sekali kita. Kan gitu. Terus yang kedua itu yang Kampung Ujung. Itu kan masih tanggung jawab pemerintah pusat. Belum dihibahkan kepada kita. Batu Cermin sudah serahkan ke kita dari tahun 2022 kalau saya tidak salah. Ya, kadang-kadang juga kalau saya jalan ini, Om Robert, banyak yang sedang menunggu tuh, teman-teman nunggu itu. Kapan uang dari laut itu pindah ke darat ya? Kayaknya betah di laut duit kita itu, Pak Robert. Dengan adanya perda yang baru nanti, maka bisa pindah. Saya pastikan bisa. Bisa pindah dari laut. Sudah di-approve oleh Kementerian Keuangan kemarin. Pemungutan distribusi atas pajak hotel di perairan. Restoran di perairan sudah ada Pak Perte. Kan itu harus approve dari sana kan? Sudah dia. Tinggal nanti perbub dari Bupati untuk teknis pelaksananya. Mudah-mudahan 2024 kita naik. Dan skema dan sistem ya, ketegasan. Sudah. Karena di darat aja kan banyak yang ngomong pajak. Iya. Baru ke laut kan.
Kalau itu kan ya. Kabarnya ada yang 5,1 M belum bayar. Banyak yang suka ngebelum pajak dia nih. Gitu. Ya oke lah, itu kan bercanda gitu. Bercanda. Oke, Kak Robert. Tapi yang jelas bahwa memang kami juga pelaku bisnis DJ. Pelaku bisnis dalam arti kami bekerja di perusahaan swasta, udah tahu lah trik-trik bagaimana itu. Tapi jelas kelemahan utama di Labuan Bajo perlu diketahui, sumber daya manusia kurang, manajemen kontrol kurang. Ya. Itu dua ini manajemen kontrol. Mau ada hotel yang sebagus mana, hotel atau restoran sebanyak bagaimanapun tamu, tapi kalau manajemen kontrolnya tidak ada, susah. Saya tahu banyak hotel, banyak hotel yang tilap-tilap itu. Iya, banyak sekali. Karena alat perekam untuk pembayaran itu, gara-gara mereka matikan. Itu kan masukan bagus, Pak. Tapi emang kenapa nggak sampaikan kepada pemerintah? Sudah. Tapi tidak mau didengarkan. Bukan tidak mau dengar, keterbatasan anggaran untuk membeli alat. Oh, gitu. Gitu. Ya. Sudah ada beberapa lokus-lokus itu sudah diterapkan, tapi masih begitu nanti petugasnya keluar, mereka ceklek lagi. Oh, gitu. Yo tahu lah lo hotel mana yang. Oke, Kak Robert. Saya kira kalau kita ngobrol terus ini kan tidak akan selesai, Kak Robert. Ntar Kak Robert lagi, ntar mau sidang lagi kan? Iya. Oke. Apa pesan Kak Robert nih buat rakyat Manggarai Barat, terutama di dapil Kak Robert nih? Satu pesan saya, jangan terlalu kalau anak mahasiswa jangan berorientasi kerja di Labuan Bajo. Cari kerja di Jawa. Enggak, saya serius ngomong. Karena banyak sekali tenaga-tenaga sarjana kita yang jadi tidak bermanfaat di Labuan Bajo. Yang punya skill yang bagus tapi tidak bermanfaat. Tapi kalau di Jawa buka peluang yang sangat bagus. Sangat bagus. Saya dulu kamu tahu saya tamatan dari mana? Saya tamatan dari Unika. Saya lulus di Bapeda Provinsi dulu. Sudah mau prajabatan Bapak almarhum Bapak saya larang masuk pegawai negeri. Akhirnya saya terbang ke sana. Terbang ke sana saya ke Jakarta, tanya adik-adik saya. Saya bisa beli rumah, anak saya bisa kuliah apa segala macam. Ya. Dan rumah ini saya bangun sebelum saya jadi DPR. Supaya orang jangan mencurigai bahwa saya korupsi. Ya. Saya bangun ini 2016 akhir. Saya bangun itu. Dan besok optimis masuk lagi tuh. Harus menang. Nggak ada planning ke depan. Karena saya orientasi punya beberapa aspirasi saya kemarin orientasinya ke Aksinta. Alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian, alat-alat peternakan yang untuk potong-potong makanan ternak gitu kan. Terus banyak juga bantuan-bantuan hibah untuk ke rumah-rumah adat. Saya banyak kelompok tani. Saya nggak untuk proyek saya nggak mau. Optimis lah ya. Ya harus percaya. Oke, terima kasih Kak Robert atas waktunya, dengan kesibukannya.